Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran administrasi jaringan. Nah, materi yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah bagaimana cara menginstal sebuah sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan yang akan kita gunakan sebagai bahan instalasi yaitu sistem operasi Linux Debian 7.6. Untuk instalasi ini kita bisa memilih beberapa cara, itu bisa berbasis grafik atau graphic user interface maupun CLI. Graphic user interface ini user akan berinteraksi dengan sistem operasi menggunakan menu grafis, sementara command line interface atau CLI user akan berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks dan terminal. Nah, untuk bahannya atau bahan yang akan kita gunakan sini adalah virtual machine, aplikasi VMware atau virtual machine, dan ISO sistem operasi Debian 7.6. Oke, kita mulai saja langkah-langkah instalasinya. Nah, yang pertama kita harus melihat dulu apakah ada virtual machine atau tidak. Kita harus menginstal terlebih dahulu ya. Kalau sudah ada, maka kita klik saja di virtual machine-nya. Oke, nah, untuk memulai virtual machine ini kita bisa menambah dengan cara klik menambah pada create new virtual machine ini, ataupun melalui menu file sini terus kita klik new virtual machine. Nah, kita tambahkan saja, kita lanjut klik. Untuk pemilihan ini kita biarkan saya pilihannya tipikal, next. Kita harus memilih mau menggunakan instalasi apa, source-nya dari mana, sumbernya dari mana. Karena kita menggunakan ISO, maka kita pilih klik radio button yang kedua ini, terus kita browse. Nah, di sini akan tampil ada 3 DVD, 3 file ISO, yaitu ISO DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Untuk ISO DVD 1 ini sebagai letak sumber sistem operasi Debian-nya, sementara DVD 2 dan DVD 3 ini adalah paket-paket yang akan diinstalasi bersama dengan sistem operasi nantinya. Oke, kita pilih di DVD 1, kita open, maka akan masuk pada kolom ini. Kita lanjutkan dengan next. Nah, untuk penamaan sebuah mesin atau sebuah mesin server kita secara virtualnya, kita bisa ganti menggunakan nama kita. Nah, di sini saya gunakan nama server TKJ saja. Kalian boleh menggunakan nama server nama kalian. Selanjutnya kita next. Nah, untuk kapasitas hard disk biarkan default 20, tidak usah dirubah. Kita lanjutkan dengan next. Nah, di sini ada informasi berkaitan dengan sebuah server virtual yang akan kita bangun ya, di mana ada nama servernya, server TKJ, lokasinya diletakkan di mana, terus versi virtualnya, terus operasi sistem yang kita gunakan adalah Debian, kapasitas hard disk, memori atau RAM-nya yang digunakan, terus kartu jaringan, dan beberapa perangkat tambahan lain seperti CD, USB, dan printer sebesar cardnya. Oke, kita finishkan saja. Sistem operasi. Terlebih dahulu kita harus mengklik ke dalam virtualnya ya, sistem operasi virtualnya nanti. Kita klik ke dalam sehingga kita hanya menggunakan keyboard saja. Untuk menyeleksi kita gunakan keyboard, arah panah ke bawah menggunakan tombol panah ke bawah ataupun ke atas. Nah, kita pilih yang instalasi, kita lanjutkan dengan enter. Nah, untuk seleksi language-nya biarkan saja menggunakan bahasa Inggris, kita lanjutkan dengan enter. Sementara untuk menyeleksi lokasinya kita biarkan yang ada ya, yang terseleksi ini United States, enter. Untuk pemilihan keyboard pun sama, kita lanjutkan saja dengan enter. Biarkan dia scanning 100%. Oke, kita tunggu.
kita jangan melakukan konfigurasi terlebih dahulu ya. Kita pilih do not konfigurasi untuk interface-nya, kita pilih do not, kita lanjutkan dengan enter. Nah, untuk hostname di sini kita biarkan default yaitu Debian. Kita tekan tombol tab ke continue, terus kita enter untuk melanjutkan. Nah, di sini untuk root passwordnya kita kasih 1 saja. Kenapa harus 1 ya? Kita cari yang mudah sih, yang mudah diingat ya, karena kita baru belajar. Kita pilih rootnya 1, passwordnya ya, root passwordnya 1. Kita masukkan angka 1, kita tab continue, terus kita enter. Nah, dari sini dia akan meminta mengisi ulang password untuk root yang sudah kita isi sebelumnya untuk diverifikasi. Kita masukkan saja 1, saya tab, kita continue. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama untuk sebuah user ya, nama untuk sebuah user. Kita bisa gunakan nama kita. Di sini saya kasih nama Doni. Untuk nama boleh menggunakan nama kalian ya, terserah. Di sini saya kasih nama Doni, kita tab untuk melanjutkan continue. Selanjutnya dia akan verifikasi nama Doni tersebut. Kita lanjutkan continue. Nah, sini kita di sini diminta untuk mengisi password untuk user tadi ya. Kita masukkan ulang saja 1 seperti password root tadi. Kita masukkan angka 1 biar mudah diingat. Lanjutkan dengan continue. Re-enter password, kita ulangi lagi, mengisi ulang password untuk user tadi 1. Nah, untuk waktunya kita biarkan default external, enter. Kita nunggu. Oke, di sini pembagian partisinya kita menggunakan petunjuk ya, gunakan petunjuk entry disknya ya. Gunakan itu, kita enterkan saja. Kita lanjutkan enter. Di sini kita pilih yang paling atas ya, all time on the partition, mengikuti rekomendasi untuk user ya, user baru. Enter. Kita akhiri dengan finish. Di sini pilih finish partition. Untuk write the change disk kita pilih yes saja. Kita tunggu sampai 100%. Sabar ya. Oke, untuk selanjutnya adalah scan another CD or DVD. Kita pilih yes. Maaf, kita pilih no saja. Kita pilih no. Untuk mirrornya juga, untuk use network mirror kita pilih no. Kita tunggu. Di sini diminta untuk masuk pada partisi in the packet use survey. Nah, di sini kita akan memilih paket-paket yang kita gunakan nantinya. Kita pilih yes dulu, kita enter. Nah, di sini ada beberapa paket atau layanan yang nanti kita install bersama dengan sistem operasi. Di antaranya adalah web server, print, SQL, DNS, file, mail, SSH, laptop, dan standar sistem utilities. Untuk menu-menu ini kita bisa install bersama ataupun bisa juga kita abaikan saja. Nah, kalau kita menginstal bersama, maka pada saat kita akan melakukan konfigurasi nantinya, kita tidak perlu lagi menginstal paket-paket yang ada, hanya melengkapi saja. Sementara kalau kita tidak memilih, maka pada saat kita akan melakukan konfigurasi servis layanan-layanan yang ada ini, kita perlu menginstal kembali. Oke. Nah, untuk awal kita bisa bintangin saja biar
lebih mudah, bintangin saja pada saat konfigurasi nanti. Kita bintangi untuk menyeleksi. Kita tombol spasi ya, tekan tombol spasi terus arah ke bawah untuk membintangi. Nah, karena kita mau server kita berbasis teks, maka untuk Debian desktop environment-nya kita hilangkan bintangnya saja. Karena sebuah server yang baik harus berbasis teks. Karena di situ tidak ada menu-menu untuk kita menonton video, mendengarkan musik, sehingga server tidak terganggu oleh tampilan-tampilan yang berbasis grafik itu, sehingga kinerja dari sebuah server bisa maksimal. Oke, kita lanjutkan dengan continue. Mungkin sedikit saya mau tambahkan kenapa kita memilih berbasis teks. Karena sebuah server itu kalau berbasis teks dia akan lebih ringan karena tidak ada gambar-gambar yang membuat atau memakan space harddisk ataupun memori yang membuat kinerjanya akan sedikit melambat, apalagi harddisk kita dan memori kita sangat terbatas. Dan yang kedua, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu paham tentang berbasis teks yang bisa masuk dan menggunakan sistem operasi berbasis teks ini. Beberapa keuntungan kalau kita menggunakan CLI ya, Command Line Interface-nya. Oke, kita tunggu saja sampai 100%. Kita bersabar ya, sudah 73%, sedikit lagi. Oke. Oke, untuk tahap ini install GRUB bootloader to the master boot record, kita pilih yes saja, kita enter. Oke, finish the instalasi, kita lanjutkan continue untuk mengakhiri instalasinya. Oke, maka instalasi kita sudah berakhir, sudah selesai. Kita akan melihat tampilan sistem operasi berbasis teks itu seperti apa. Oke, seperti inilah tampilan sistem operasi berbasis teks ya. Dia hanya berbasis teks saja di sini, tampilannya layar hitam seperti ini. Nah, untuk masuk ke dalam sebuah sistem operasi berbasis teks ini kita gunakan root ya, root sebagai level yang paling atas, karena root itu sebagai seorang administrator ya, masuk untuk seorang administrator bukan sebagai user ya. Maka kita untuk masuk ke dalam sebuah sistem operasi dan untuk melakukan konfigurasi sebagai seorang administrator, maka kita ketik di sini masuk dengan root ya, kita ketik root, selanjutnya kita enter. Nah, untuk password tadi sudah kita input tadi pada saat instalasi, yaitu passwordnya ada 1, langsung kita enter. Nah, di sana sekarang kita berada pada level root ya, sebagai seorang administrator. Nah, untuk membangun sebuah sistem operasi kita setidak-tidaknya membutuhkan untuk membangun sebuah server ya, sebagai server, untuk membangun server sebagai komputer sebagai server kita, maka kita harus membutuhkan beberapa kartu adapter ya, atau kartu LAN. Paling minim 1 ya, maksimal ya 2. Karena untuk 1 untuk terkoneksi ke ISP, Internet Service Provider, ke internetnya, dan yang kedua untuk koneksi ke klien kita ya. Nah, terlebih dahulu kita harus melihat dulu apakah kartu tersebut sudah terdeteksi atau belum dengan menggunakan perintah ifconfig ya, config, lalu kita enter. Nah, di sini kartu jaringannya belum terbaca. Nah, kita harus bagaimana cara untuk membangunkan atau mengaktifkan kartu jaringan tersebut? Kita gunakan perintah ifconfig eth0 up terus kita enter. Oh, maaf, salah, nolnya ini adalah yang benar sensitif ya. Kalau
kita salah menginputnya. ETH0 selanjutnya kita aktifkan lagi ETH1 nya. Oke, coba kita cek. Sepertinya ETH1 belum kita tambahkan ya, tapi kita lihat untuk ETH0 nya ya. Kita lihat ETH0, if config ETH0. Oke, sudah diaktifkan. Sekarang kita harus menambahkan satu kartu lagi sehingga bisa terbaca oleh sistem operasinya ya. Kita lihat di bawah sini ada network adapter ya, kita klik di sini, klik kanan setting. Di sini ada network adapter, statusnya adalah NAT. Kita tambahkan ya, tambahkan satu kartu lagi, kita add, kita pilih network adapter, kita finishkan. Oke, maka terbentuklah dua kartu ya, network adapter dan network adapter 2. Untuk network adapter yang pertama ini biasanya saya menggunakan statusnya, kita klik di custom sini, kita gunakan VMnet host only. Sementara untuk NAT nya kita custom, kita gunakan VMnet 8 NAT. Oke, lanjut kita oke. Sekarang kita coba untuk aktifkan ETH1 nya. Kita enter. Sekarang kita cek kembali apakah kartu jaringan atau interface network adapternya untuk ETH1 nya sudah terbaca atau belum. Kita if config ETH1. Oke, jadi sudah terbentuk dua kartu ya, ETH0 dan ETH1. Nah, kedua kartu kalau sudah siap, maka kita bisa memberikan alamat IP kepada komputer server kita yang selanjutnya bisa dikonfigurasi dan bisa terkoneksi dalam sebuah jaringan. Nah, mungkin materi instalasi sistem operasi jaringan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Untuk pemberian IP address pada server nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kiranya materi instalasi sistem operasi jaringan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa dipelajari atau digunakan pada saat kalian akan melakukan praktikum di lab. Demikian dari saya. Wassalam.